Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Di minggu ini untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kita akan masuk ke kelas abstrak dan interface. Di minggu kemarin itu kita sudah membicarakan terkait dengan inheritance sampai dengan multiple inheritance ya. Nah, di sini lanjutannya kelas abstrak dan interface. Nah, agenda kita dua. Kemudian yang pertama, kelas abstrak. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya bagaimana bila kita memiliki sebuah metode gitu ya pada superclass, namun nanti implementasinya itu di dalam subclassnya itu beda-beda gitu ya. Maka salah satu solusinya kita bisa menggunakan abstract class. Jadi metode yang sama tadi itu ada di superclassnya, tapi implementasinya di setiap subclassnya itu beda-beda semuanya. Kelas abstrak dapat memberikan metode abstrak, yaitu sebuah metode untuk mendefinisikan si metode tadi, tapi tanpa implementasi. Nanti yang wajib mengimplementasikan adalah si subclassnya atau anak-anaknya. Implementasi diserahkan full sepenuhnya kepada subclassnya. Karena bersifat abstrak, maka kelas abstrak itu tidak bisa dibuat instannya. Jadi di sini satu kelas di mana di dalamnya ada metode abstrak, kelasnya pasti kelas abstrak juga. Kalau kelas biasa dia tidak bisa membuat metode yang abstrak, tapi untuk kelas abstrak bisa membuat metode yang abstrak juga. Kelas abstrak seperti yang kita bicarakan tadi, itu bisa atau boleh membuat metode abstrak ataupun metode yang pada normal umumnya ya, seperti metode yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi di dalam kelas abstrak bisa jadi ada metode abstrak, bisa jadi ada metode yang non abstrak. Dan di situ juga bisa ada atribut seperti kelas-kelas pada umumnya. Dan juga nanti kalau berlaku konsep inheritance, semua metode ataupun atribut yang non private nanti akan diwariskan kepada subclassnya. Nah, kelas abstrak di sini itu sebuah kelas yang didesain untuk mengadaptasi perubahan. Di sini representasinya di dalam kelas UML dalam kelas diagram. Misalnya kalau kelas yang seperti biasanya di situ bangun datar dengan kelas diagram yang paling atas bangun datar. Di situ dia punya atribut luas, tipenya real, kemudian satu metode hitung luas, outputnya berupa real seperti itu. Nah, kalau kelas abstrak di situ ada keyword abstraknya yang diapit oleh tanda kurung siku lancip ya, 2 kali abstrak kemudian tutup 2 kali seperti itu. Kemudian untuk atributnya sama seperti atribut kelas pada umumnya. Di situ ada luas juga, kemudian tipenya real, kemudian metode abstrak ditambahi dengan keyword abstrak juga, sama seperti nama kelasnya tadi. Jadi tinggal ditambahin abstrak, kemudian nama metodenya apa. Di situ misalnya abstrak hitung luas. Di situ karena dia function, dia outputnya dia mereturn satu nilai luas tertentu yang tipenya adalah real. Nah, di sini kalau dalam Java, jadi untuk bangun datar tadi, untuk abstrak kelasnya, di situ abstrak kelas bangun datar. Kemudian kalau tadi luas itu atribut yang tipenya protected, maka di situ protected double luas. Kemudian di situ untuk hitung luasnya, di situ ada public abstrak
double hitung luas. Di situ karena metode abstrak tadi tidak perlu diimplementasikan karena nanti di setiap anaknya itu implementasinya beda-beda seperti itu. Maka di situ cukup kita mendefinisikan metode abstrak dari hitung luas. Kemudian contoh yang lain misalnya bujur sangkar. Bujur sangkar dia extend ke bangun datar. Jadi bujur sangkar itu adalah subkelasnya dari bangun datar. Dia mengimplementasikan si abstrak method hitung luas tadi. Jadi di situ dia punya satu atribut CC protected. Kemudian dia punya satu konstruktor bujur sangkar. Di situ dia punya satu parameter CC. Kemudian di situ dia mengimplementasikan hitung luas tadi. Jadi public double hitung luas, abstraknya sudah nggak ada. Jadi untuk semua untuk semua kelas yang menjadi subkelas dari bangun datar, kelas-kelas tadi itu wajib mengimplementasikan hitung luas. Di situ diimplementasikan, kemudian isi implementasinya adalah return sisi kali sisi, seperti itu ya. Kita tahu kalau bujur sangkar untuk luasnya adalah sisi kali sisi. Kalau misalnya persegi panjang berarti panjang kali lebar. Kalau segitiga berarti setengah alas kali tinggi, kurang lebih seperti itu ya untuk luasnya. Kemudian bagian yang kedua adalah interface. Interface ini bukan user interface ya, bukan tampilan antar muka layar, itu bukan. Tapi interface di sini dia 100% kelas abstrak juga, seperti itu ya. Di sini interface itu kita mendefinisikan kontrak yang menjelaskan bagaimana sebuah kelas yang membuat implementasi dari interface atau bertingkah laku. Hanya berisi metode tanpa definisi, tidak ada atribut ataupun konstruktor. Kalaupun ada nanti berupa konstanta ya. Di sini untuk interface itu digunakan untuk mengatasi ketiadaan multiple inheritance. Pada bagian di inheritance kemarin terkait dengan multiple inheritance, sedikit kemarin kita bahas ya terkait dengan kenapa di Java itu tidak ada multiple inheritance, karena memang single inheritance itu dirasa cukup. Kalau ada kebutuhan yang lain itu bisa diselesaikan dengan interface ini. Nah, di sini contohnya interface e-area. Cara mendefinisikannya seperti itu, public interface e-area. Kemudian di situ misalnya ada metode hitung luas. Di situ tanpa implementasi. Jadi misalnya si bujur sangkar itu dia mengimplementasikan e-area, maka di situ kelas bujur sangkar implement e-area, maka dia wajib mengimplementasikan hitung luas tadi. Di situ jadinya ada public double hitung luas, kemudian implementasi perhitungan luas dari bujur sangkar, dia akan mereturn value sisi kali sisi gitu ya, atau sisi kuadrat semacam itu. Jadi nanti apapun bangun datar yang mengimplementasikan e-area, dia wajib punya hitung luas seperti itu. Nah, di sini diagram kelasnya yang menunjukkan bahwa si bujur sangkar dia mengimplementasikan e-area. Kalau tadi abstrak kelas keywordnya itu adalah abstrak. Nah, kalau di sini interface, di situ keywordnya adalah interface seperti itu. Kurang lebih mirip ya. Setiap kelas dapat membuat implementasi dari beberapa interface. Jadi tidak hanya satu, bisa dua, dan tidak terbatas seperti itu. Nah, sebuah interface juga dia bisa mewarisi lebih dari sebuah interface yang lain dengan cara implement seperti itu ya. Jadi dia akan dapat warisan dari interface yang lain. Nah, di sini kalau disimpulkan perbedaan dan persamaan antara abstrak kelas dan interface. Untuk kelas abstrak
itu bisa diisi metode abstrak dan metode yang non abstrak atau metode seperti biasanya ya. Kalau metode abstrak itu berarti di dalamnya itu dia ada keyword abstraknya. Nah, untuk interface itu isinya full metode abstrak semua seperti itu, tapi tidak perlu ada keyword abstraknya. Kemudian kemudian untuk kelas abstrak, dia boleh punya atribut seperti halnya kelas-kelas pada umumnya atau biasanya. Jadi atributnya boleh 1, boleh 2, dan juga termasuk akses modifiernya seperti itu. Tentunya karena kelas abstrak ini dia nanti semua atribut ataupun metodenya diturunkan kepada anaknya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri ataupun tidak bisa dibuat objeknya atau tidak bisa dibuat instansiasinya. Jadi harusnya akses modifiernya itu bukan private ya. Jadi untuk diturunkan kepada anak-anaknya seperti itu. Kemudian interface, di interface dia hanya memiliki metode tadi, yang diperbolehkan yang lain selain metode itu adalah konstanta. Nah, untuk kelas abstrak dan juga interface, dua-duanya tidak bisa dibuat instannya atau tidak bisa dibuat objeknya. Nah, untuk kelas abstrak digunakan untuk kelas yang punya hubungan is-a gitu ya. Seperti yang kita bahas di bagian inheritance, konsep is-a itu adalah satu konteks sudut pandang ya, dimana sudut pandang itu secara logis gitu ya. Secara logis itu kita bisa mengatakan si subkelasnya itu adalah juga superkelas seperti itu ya. Misalnya kalau kemarin itu mahasiswa itu adalah manusia gitu ya, atau dosen adalah manusia seperti itu ya. Jadi konteksnya itu seperti itu, pewarisan. Kemudian untuk interface bukan kaidah is-a lagi, jadi sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Seperti tadi misalnya bujur sangkar, dia mengimplementasikan i-area. Nah, biasanya pembuatan nama dari interface sendiri itu diawali dengan i gitu ya, karena dengan seperti itu menyatakan dia adalah sebuah interface. Itu kesepakatan tidak tertulis ya. Jadi untuk mempermudah pemahaman bagi yang membaca codingnya seperti itu. Baik, untuk kelas abstrak dan interface seperti itu. Nanti silahkan dicoba untuk membuat kelas abstrak ataupun interface dan juga mengimplementasikannya ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.